Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Nurdiansari dengan NIM 2024406405017 dari kelas 3A PGSD. Saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jian Amori, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu hakikat manusia dalam filsafat pendidikan, implikasinya terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama ada latar belakang. Manusia berkembang melalui proses belajar untuk memahami diri dan mengembangkan potensi. Dalam pendidikan, filsafat berperan sebagai dasar perumusan tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Kurikulum menjadi wujud nyata nilai dan tujuan tersebut agar pembelajaran bermakna dan sesuai kebutuhan abad ke-21. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia dalam filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana peran filsafat dalam memandang manusia sebagai makhluk pembelajar? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum? Dan yang keempat, apa implikasi pemahaman hakikat manusia terhadap pengembangan kurikulum dalam pendidikan? Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang kedua, mengetahui peran filsafat dalam memandang manusia sebagai makhluk pembelajar. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara filsafat pendidikan dengan pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, mengetahui implikasi pemahaman hakikat manusia terhadap penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Oke, yang materi pertama, hakikat manusia dalam filsafat pendidikan. Hakikat manusia mencakup dua sisi, jasmani dan spiritual. Kedua sisi ini menjadi sumber kekuatan yang membuat manusia mampu bertahan, berkembang, dan memberi makna hidup. Karena memiliki akal dan kesadaran, manusia dapat mendidik dan dididik. Pendidikan bertujuan membantu manusia menjadi pribadi utuh yang mengembangkan potensi, memahami dunia, serta hidup sesuai nilai kemanusiaan dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan harus memandang manusia secara menyeluruh agar terbentuk pribadi beriman, bertakwa, dan bermoral. Materi yang kedua yaitu peran filsafat dalam memandang manusia sebagai makhluk pembelajar. Filsafat membantu manusia memahami bahwa belajar bukan hanya aktivitas sekolah, tetapi bagian dari jati diri manusia. Manusia belajar karena ingin tahu, ingin berkembang, dan ingin menemukan makna hidupnya. Filsafat memandang manusia sebagai makhluk yang utuh berakal, bermoral, spiritual, dan sosial, sehingga pendidikan harus membantu manusia tumbuh secara seimbang dalam semua aspek tersebut. Dengan cara ini, manusia akan mampu menghadapi perubahan zaman dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Materi yang ketiga, hubungan antara filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum. Filsafat menjadi pondasi yang membantu menjelaskan bagaimana kurikulum harus dibangun dan kemana arah pendidikan akan dibawa. Tanpa dasar filsafat, kurikulum hanya akan menjadi daftar materi dan kegiatan tanpa makna yang jelas. Filsafat memberi arah, tujuan, dan alasan mengapa suatu kurikulum perlu disusun dengan cara tertentu. Melalui kajian filsafat, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan penting dalam pendidikan. Misalnya, bagaimana tujuan pendidikan harus dirumuskan? Apakah pendidikan hanya fokus pada kemampuan akademik? Atau juga perkembangan karakter, sosial, dan moral? Lalu, materi apa yang tepat untuk diajarkan kepada siswa? Apakah kurikulum harus memuat ilmu-ilmu dasar saja? Atau juga keterampilan hidup, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan? Selanjutnya, materi yang keempat, implikasi pemahaman hakikat manusia terhadap pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Pemahaman terhadap hakikat manusia menjadi landasan fundamental dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Implikasinya, satu, hakikat manusia mencakup dimensi fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Kurikulum ini harus mengembangkan seluruh dimensi ini. Yang kedua, tujuan pendidikan tidak hanya akademik, tetapi juga pembentukan karakter, nilai moral, serta kemampuan beradaptasi dan berinteraksi. Yang ketiga, materi pembelajaran harus kontekstual, relevan, dan bermakna sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik.
Yang keempat, pembelajaran dirancang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, karena manusia adalah makhluk ingin tahu dan unik. Yang kelima, penilaian tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga proses, sikap, keterampilan berpikir, dan kemampuan sosial melalui penilaian autentik. Dan yang keenam, kurikulum yang berlandaskan hakikat manusia menghasilkan pendidikan yang holistik, manusiawi, relevan, serta membentuk generasi berkarakter dan adaptif. Kesimpulannya yaitu, pemahaman hakikat manusia menjadi pijakan utama dalam filsafat pendidikan, karena pendidikan harus mengembangkan seluruh dimensi manusia seperti jasmani, intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Landasan ini membantu merancang kurikulum yang tidak hanya berisi materi, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan peserta didik agar siap menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, kurikulum menjadi lebih bermakna dan mampu mengarahkan peserta didik menuju perkembangan yang utuh. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.